Selamat datang di Kalosa Gadget. Bersama saya Riko, kali ini kita akan mereview sebuah produk dengan sejujur-jujurnya dan kita tidak di-endorse sama sekali oleh brand manapun. Di video kita kali ini, kita akan membahas mengenai sebuah laptop gaming entry level yang cukup banyak kalian tanyakan di kolom komentar, yaitu Acer Nitro 2021. Tapi sebelum masuk ke pembahasan videonya, mengingatkan bahwa video kita akan selalu tampil di hari Rabu jam 6 sore dan hari Minggu jam 12 siang. Serta jangan lupa klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari kita. Sudah penasaran gimana laptopnya? Ini dia. Ini merupakan Acer Nitro 5 AN515565603 atau Acer Nitro 2021 yang menggunakan prosesor Intel Core i5 Tiger Lake dengan SKU 11300H 4 core 8 thread dengan 10 nanometer Superfin teknologi. Untuk base clocknya di 3,1 dan maksimal turbo boostnya di 4,4 dan TDP-nya di 35 watt serta memiliki 8 MB L3 case. Untuk RAM-nya sendiri di 8GB DDR4 3200, 512GB NVMe untuk storage-nya, dan laptop ini ditenagai oleh Intel Iris Xe dan dipadukan dengan Nvidia GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 dengan 128 bit. Dan Acer membanderol laptop ini di angka 12.999.000 include garansi 2 tahun dan Office Home Student 2019. Jika diperhatikan, tidak banyak berubah mengenai desain jika dibandingkan dengan Nitro tahun 2020. Yang sedikit berbeda ada di bagian aksen punggung layarnya, di mana terdapat sedikit patahan untuk garis ke bagian tengah. Serta yang cukup terlihat jelas adalah di mana laptop tahun 2021 ini untuk Nitro 5 memiliki 4 buah exhaust dibandingkan 2020 yang hanya memiliki 2 buah exhaust, 2 di belakang dan 2 di samping. Dan yang cukup menarik adalah di bagian belakang exhaust, di mana Acer selalu menyematkan desainnya yang mirip seperti bagian belakang sport car. Dari perubahan tersebut terlihat Acer Nitro 2021 ini tampak lebih gaming dan lebih garang jika dibandingkan dengan tahun 2020, tapi aksen sudutnya masih sama seperti di bagian layar dan di bagian palm rest-nya yang jujur saja saya tidak terlalu suka. Untuk dimensinya dia menggunakan 36,3 dikali 23,9 dan ketebalannya di 2,55 cm. Serta bobotnya tidak bisa dikatakan ringan dan menurut saya standar di 2,1 kg. Untuk bahannya digunakan secara keseluruhan menggunakan bahan plastik polikarbonat. Untuk frame layarnya dia menggunakan 80% screen to body ratio, artinya di bagian kanan dan kiri dia buat tipis sekitar 7 mm. Tapi di bagian atas dan bawah masih cukup tebal. Di bagian bawah terdapat logo Acer dan tulisan Full HD 144Hz yang menandakan refresh rate dari layar ini 144Hz. Di bagian atas frame terdapat webcam dengan 720p 30 frame per second yang menurut saya secara kualitas sangat standar dan sangat biasa saja, memang bisa dimaklumi karena laptop ini merupakan laptop entry level gaming. Untuk layarnya dia menggunakan 15,6 inch dengan anti glare Full HD dan menggunakan IPS panel. Ini benar-benar real IPS panel seperti khas pada umumnya Acer. Untuk tingkat kecerahannya berada di 300 nit dan sekali lagi dia menggunakan 144Hz refresh rate. Tapi yang agak disayangkan dia menggunakan 45% NTSC atau setara dengan 60% sRGB untuk perihal color gamutnya. Dan sekali lagi harap dimaklumi karena memang laptop ini merupakan laptop entry level gaming. Salah satu perubahan yang cukup menyenangkan berada di bagian palm rest-nya jika dibandingkan dengan Acer Nitro tahun 2020, lebih tepatnya di bagian keyboard. Untuk keyboardnya sendiri, sekarang dia menggunakan RGB keyboard dengan 4 zona pengaturan warna dan 4 level tingkat pencahayaan yang dapat kalian atur sesuka hati menggunakan Acer Nitro Sense. Untuk feel keyboardnya sendiri sama persis seperti milik Acer Helios yang memiliki harga jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan laptop ini. Untuk finishingnya, ini terkesan cukup mahal dan tidak murahan sama sekali, serta dia memiliki travel distance di 1,6, sangat enak untuk kalian pakai mengetik dan feel clicky-nya juga sangat nyaman walaupun sedikit keras. Dan nilai plus jika dibandingkan dengan keyboard yang lain, di Acer ini menggunakan full size key untuk tombol arrow-nya. Salah satu nilai minus dari keyboardnya menurut saya berada di bagian tombol power yang dimana dia masih menjadi satu dengan keyboardnya. Satu hal lagi mengenai keyboardnya, Acer selalu memberikan RGB keyboard pada setiap laptopnya yang memiliki LED yang sangat rapi jika dibandingkan dengan brand lain atau brand kompetitor.
Untuk touchpad-nya sendiri dia lebih center terhadap spasi dan dia sudah mendukung Windows Precision Driver. Sekarang kita beralih ke bagian portnya. Di bagian kanan, Acer menyematkan satu buah port USB Type-C dalam bentuk Thunderbolt 4.0 yang support untuk eGPU, satu buah port USB Type-A 3.2 generasi yang kedua yang juga bertindak sebagai always on USB, dan satu buah HDMI. Di bagian kiri terdapat casing turn lock, Ethernet port atau LAN port, dua buah USB Type-A 3.2 generasi yang pertama, dan combo jack audio. Untuk DC-in dia meletakkannya di bagian belakang. Untuk softwarenya sendiri, di semua laptop gaming Acer selalu menyematkan software NitroSense yang dapat kalian gunakan untuk mengatur performance, fan mode, yang dapat kalian integrasikan dengan teknologi Coolboost dari Acer yang akan memaksimalkan proses pendinginan dari laptop ini. Hardware monitor dan juga pengaturan RGB keyboard juga berada di software ini. DTS Audio tidak ketinggalan untuk memaksimalkan kualitas audionya yang menurut saya, walaupun kita atur menggunakan DTS, internal audionya menurut saya sangat standar dan sangat biasa saja. Nah, sekarang kita akan cek performance-nya bagaimana Intel Core i5 generasi ke-11 dipadukan dengan GTX 1650. Di pengujian pertama, kita menggunakan Crystal Dismart untuk menguji SSD-nya, dan skor yang kita dapatkan sangat tinggi untuk kelasan laptop di harga 12 jutaan, yaitu 3.561 untuk read-nya dan 2.995 untuk write-nya. Nah, pada pengujian selanjutnya kita akan ubah sedikit settingannya di NitroSense, di mana untuk performance kita ubah menjadi high performance dan fan control-nya kita buat auto, serta Nitro Coolboost-nya kita aktifkan. Di pengujian renderingnya kita menggunakan Adobe Premiere Pro 2020 4K K2K dan tanpa efek serta single layer. Laptop ini mencatatkan waktu yang cukup cepat, hanya di 46 detik. Lanjut ke rendering 3D menggunakan Blender 3D Modeling BMW. Untuk CPU render tidak bisa dikatakan cepat, menurut saya sangat standar, sangat normal di 6 menit 55 detik. Tapi sangat membaik di GPU rendernya, di mana pada pengujian GPU render kita mendapatkan waktu di 2 menit 27 detik saja. Cinebench R15 dan R20 untuk pengujian sintetisnya. Di R15 kita mendapatkan skor yang cukup tinggi untuk kelasan laptop Intel Core i5 di 982 CB, dan R20 single core performance kita mendapatkan juga untuk skor yang cukup tinggi di 549, dan multicore-nya di 2529, dan kita looping 10 kali untuk kita cek konsistensinya. Dan seperti biasa, kebanyakan laptop Intel generasi ke-11 dan Intel sukses membuat laptop prosesor dengan konsistensi yang sangat baik. Terbukti pada pengujian 10 rata-rata hanya berada di 2512 dan turun sedikit dari pengujian pertama. 3D Mark Firestrike kita mendapatkan skor yang cukup tinggi untuk kelasan laptop di harga 12 jutaan. Dan skor yang kita dapatkan di 8.906 poin untuk Firestrike-nya, dan suhu hanya berada di 76 derajat Celcius. Ini suhu yang sangat dingin, dan itu pun kita tidak menggunakan max speed untuk fan-nya. Untuk stress test pastinya dia lolos seperti kebanyakan laptop Acer Nitro tahun 2020 dengan skor yang sangat-sangat meyakinkan di 98,2%. Berikut adalah hasil Firestrike dari tipe-tipe laptop yang setara dengan laptop ini yang sudah pernah kita review. Sekarang kita akan tes real gamingnya. Game yang pertama kita menggunakan Dota 2 dengan setting resolusi Full HD dan grafik kita buat rata kanan serta full render. Kita mendapatkan kurang lebih sekitar 60 frame per second. Kita akan ubah settingannya untuk memaksimalkan refresh rate layarnya yang 144 Hz. Saat kita ubah settingannya ke setting low, tetap Full HD dan full render, FPS-nya membaik tapi tidak sampai di 144 FPS, hanya kita bertahan di sekitar 80 hingga maksimal di 90 frame per second. Game selanjutnya kita menggunakan CSGO dengan setting resolusi Full HD dan grafik kita buat high. Kita masih mendapatkan kurang lebih sekitar 95 hingga 115 frame per second. Mantap. Game selanjutnya kita menggunakan Genshin Impact dengan setting resolusi Full HD dan grafik kita buat medium. Kita masih mendapatkan kurang lebih sekitar 55 hingga maksimal di 60 frame per second.
NFS Hit dengan setting resolusi Full HD dan grafik kita buat Ultra, kita masih mendapatkan rata-rata di sekitar 35 frame per second hingga 40 frame per second. Jika dilihat dari setting seperti ini, suhunya bisa dikatakan sangat dingin untuk GPU-nya bertahan di 64 derajat Celcius dan CPU-nya maksimal di 75 derajat Celcius. GTA 5 Full HD dan grafik kita buat very high serta tekstur kita buat very high, kita mendapatkan kurang lebih sekitar 60 frame per second. Saat settingannya kita ubah menjadi Full HD, tekstur normal, dan grafik yang lainnya kita buat normal, kita mendapatkan kurang lebih sekitar 65 hingga 75 frame per second. Far Cry 5 setting resolusi Full HD dan grafik kita buat low, kita masih mendapatkan kurang lebih sekitar 50 hingga 55 frame per second. PES 2021 dengan setting resolusi Full HD, kita masih mendapatkan kurang lebih sekitar 50 hingga 60 frame per second. Masih cukup aman kalian mainkan di mode seperti ini. Berikut adalah hardware dari Acer Nitro 2021. Terdapat 3 buah heat pipe, 2 fan, dan 4 buah exhaust. Di tengah terdapat metal blocking yang cukup besar. Ini yang menjadi alasan kenapa laptop ini memiliki konsistensi dan suhu yang sangat rendah. Di bagian tengah terdapat RAM dan satu slot kosong bisa kalian upgrade lagi menjadi 16 GB. Dan laptop ini memiliki triple storage. Yang pertama bawaannya 512 GB dan di sebelah kanan terdapat tambahan untuk SSD M.2. Dan kalian akan mendapatkan HDD kit untuk menambah storage hard disk ataupun SSD 2,5 inch. Untuk kapasitas baterainya sendiri di 3300 mAh dengan 57,48 Wh. Untuk pemakaian baterainya sendiri video playback 1080p kalian bisa bertahan sekitar 10 jam. Untuk multitasking terkoneksi dengan internet kalian bisa bertahan kurang lebih sekitar 8,5 jam. Dan jika kalian bermain game menggunakan baterai bisa bertahan kurang lebih 1 jam 45 menit. Untuk konektivitasnya berada di atas SSD dengan Wi-Fi AX dan Bluetooth 5.1. Sedikit perubahan jika dibandingkan dengan Acer 2020, Acer Nitro 2020 jika dibandingkan dengan Acer Nitro 2021 terdapat di bagian desain aksennya, exhaust, layar yang naik dari 250 nits menjadi 300 nits, dan yang paling menarik di bagian keyboardnya yang sekarang menggunakan RGB keyboard. Dan bisa dikatakan laptop Nitro 2021 dengan harga 12 jutaan sangat worth to buy. Jadi untuk teman-teman yang membutuhkan laptop dengan konsistensi yang baik serta daya tahan baterai yang oke, saya sangat merekomendasikan laptop ini. Kesimpulannya adalah untuk desain kita berikan skor 7,5, untuk fitur kita berikan skor 8, dan performance jika dilihat dari harga kita berikan skor 8. Thank you banget udah nonton video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa juga follow sosial media kita yang linknya saya letakkan di kolom deskripsi. Saya Rico, see you on the next video.